Shalom, salam sejahtera saudaraku. Selamat pagi, salam jumpa dengan kami, warisan anak cucu. Roh Kudus pimpinlah aku pada seluruh kebenaran. Setelah peristiwa kematian dan kenaikannya ke sorga, Yesus ingin menggambarkan kepada murid-muridnya babak baru, yaitu peranan Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Roh Kudus yang akan hadir sebagai penolong dalam hidup mereka. Roh Kudus itulah yang akan menolong mereka untuk terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus akan menghibur dan memberi kekuatan bagi mereka, sehingga mereka mampu mengasihi Allah dan sesama mereka. Mereka juga mampu memberitakan Injil Tuhan. Roh Kudus inilah yang akan tinggal dalam hidup mereka selama-lamanya. Inilah beberapa peranan Roh Kudus dalam hidup murid-murid Tuhan yang digambarkan penginjil Yohanes dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 20. Setelah Yesus pergi nanti, dan untuk memasuki babak baru ini, yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, mereka diingatkan bahwa mereka harus hidup dan mengasihi Yesus dengan sungguh, dengan tulus, dan ini harus dibuktikan dalam hidup mereka. Caranya, hidup menurut perintahnya, hidup dalam ketaatan dan kepatuhan pada perintahnya, perintah yang telah mereka terima dari Yesus. Tegasnya, kalau mereka mengasihi Tuhan, maka mereka harus menaati kehendaknya di dalam firman-Nya. Kalau ini mereka lakukan, mereka nyatakan dalam kehidupan mereka, maka Yesus akan minta dari Bapa di sorga untuk memberi seorang penolong bagi mereka, yaitu Roh kebenaran. Roh Kudus inilah yang akan diberikan Yesus kepada murid-muridnya setelah ia pergi kepada Bapa di sorga. Bukan hanya kepada murid-muridnya Roh Kudus ini diberikan, tetapi juga bagi kita para pengikut Kristus sekarang ini. Sekalipun demikian, yang Dia tuntut dari kita mengasihi Tuhan dan hidup menurut perintahnya. Ini syarat mutlak. Itu berarti yang tidak mengasihi Tuhan dan tidak melakukan firman-Nya, maka Roh Kudus tidak akan memenuhi hidupnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, ajarkanlah dan bentuklah hidup kami sesuai kehendak-Mu. Amin.